Guys, sekarang kita sudah di X Rumah Sakit Bengkayang dan saya alamak. Guys, sekarang kita sudah di X Rumah Sakit Bengkayang dan saya sudah pakai masker karena kondisi seperti ini ya lumayan memprihatinkan karena sudah lama ditinggalkan semenjak sudah ada rumah sakit yang baru. Jadi kondisinya banyak rumput-rumputan, sampah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang memang warga juga yang menggunakan ruang atau kamar untuk nginep gitu. Jadi tadi kita sudah lihat keliling-keliling, teman-teman bisa melihat nanti ini akan disulap menjadi rumah sakit atau tempat rujukan untuk masyarakat yang untuk pencegahan COVID-19 ini. Jadi nanti rumah sakit ini akan dibersihkan, ditata sebaik mungkin, senyaman mungkin sebagai salah satu tempat rujukan mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di tempat saya seperti ini guys. Ini apa kawan-kawan Iya. media dengan adanya surat gubernur berkaitan dengan penetapan rumah sakit rujukan untuk virus corona, kita di daerah khususnya Kabupaten Bengkayang sangat menerima baik. Artinya terima kasihlah kami ucapkan. Berarti sudah positif rujukan Pak ya? Seperti ini, kita tetap mempersiapkan karena dari tenaga, katakanlah dokter spesialis paru kita sudah punya, udah itu dokter patologi klinis kita sudah punya, dan juga menjadi pertimbangan kita karena memang Bengkayang memang di garda terdepan perbatasan, lintasan orang keluar masuk dari ya katakanlah dari Malaysia, Kuching, seperti itu, dan juga kita mengantisipasi apabila rumah sakit yang telah ditunjukkan seperti Rumah Sakit Abdul Aziz, Sudarso. Nah, memang COVID-19 ini kita sepakat mungkin semua warga tidak menghendaki terjadilah di Kabupaten Bengkayang ini. Namun demikian, tidak salahnya kita Kabupaten Bengkayang, ya saya selaku Dinas Kesehatan mempersiapkanlah setelah berkoordinasi dengan PLH Bupati. Beliau juga menyambut baik ex Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang lama ini kita jadikan persiapan rumah sakit untuk merawat pasien dengan emerging tertentu. Jadi seperti itu. Nah, berkaitan dengan tenaga nanti kita akan buat surat penugasan, kita tarik teman-teman dokter maupun perawat yang ada di Puskesmas untuk membantu dokter spesialis yang sudah ada. Itu yang kita ambil langkah. Nah, untuk berkaitan dengan alat pelindung diri memang kita katakan ya sangat-sangat terbatas atau bahkan
sudah terjadi kelangkaan. Kita sudah berkoordinasi di setiap puskesmas, tapi kita sudah ngambil langkah. Memang di tanggal 9 Maret kemarin kita sudah membuat surat juga ke provinsi, mohon kita dibantu untuk alat-alat seperti masker, ya alat-alat pelindung diri seperti itu. Nah, nanti dan juga berkaitan dengan persiapan kita ini membuat salah satu rumah sakit untuk merawat pasien dengan emerging tertentu, ya kita akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, itu Untuk kondisi sekarang Bengkayang gimana Pak? yang memang kita dapat informasi belum ada yang dinyatakan positif. Artinya memang kita di beberapa puskesmas masih ada melakukan pemantauan terhadap warga yang memang baru sampai di masing-masing kecamatan. Seperti di Cakala, Mentrado, di Teriak, di beberapa tempat. Memang saya sudah memberi arahan kepada semua kepala puskesmas agar petugas yang ada dimaksimalkan. Artinya dengan 2 tenaga kesehatan, baik dia perawat maupun bidan, bertanggung jawab atas 1 desa dalam hal untuk pemantauan virus corona ini. Berkaitan dengan himbauan, saya berharap warga masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Bengkayang ini mau mematuhi apa yang sudah menjadi himbauan baik di kecamatan, desa maupun di tingkat pusat kesehatan masyarakat yang ada di kecamatan. Nah, harapan kita semua barang tentu kita tidak menginginkan wabah ini ada di Kabupaten Bengkayang. Kita berupaya semampu semaksimal kita. Dan juga memang yang menjadi kekhawatiran kita sekarang, memang border Jagai Babang secara resmi ditutup, tetapi tidak untuk kemungkinan jalur-jalur tikus ini juga kita supaya ya keterlibatan semua pihak bisa memberi pengamanan ataupun pengawasan terhadap orang yang masih menggunakan jalur-jalur tikus ini. Mungkin seperti itu. Kita akan menata dengan cepat yang di bagian kebidanan. Memang di sana mungkin tidak terlalu banyak yang harus kita bedah. Artinya ruang-ruang itu sudah tinggal kita siapkan kita bersihkan, kita siapkan tempat tidurnya, peralatannya. Nah, nanti kita akan karena memang sudah lama ditinggalkan, tidak dipergunakan lagi. Yang kita lihat jaringan listriknya sudah tidak berfungsi lagi, dan juga mungkin air nanti harus kita cek juga, dan juga sarana-sarana lain pendukung yang memang harus kita lengkapi. Nah, ini mungkin salah satu langkah antisipasi kita. Kalau ketika memang nanti rumah sakit Adu lagi atau rumah sakit Sudarso mau meludak penuh, memang itu tidak kita inginkan, tetapi tidak salahlah kalau kita Kabupaten Bengkayang ini juga mengantisipasi. Nah, kita takut nanti kalau sampai penuh kita mau kemana gitu kan. Nah, alternatif kita lah kita buat semacam suatu langkah lah, karena ada juga sinyal dengan melalui surat gubernur untuk penetapan rumah sakit rujukan ini. Sekali lagi ya kita juga berterima kasih pada Bapak Gubernur dalam hal untuk penanganan pencegahan virus corona ini. Ini kan tinggal tidak terlalu berat lah, bersih-bersih kan. Lama-lama sapu ini kan meluas kan. Itu yang menjadi salah satu ruangan nanti Pak ya? Ya, ini menjadi salah satu ruangan juga. Jadi ruangan yang kosong yang memang ini kita fungsikan untuk kita merawat pasien, dan juga memang ada yang dengan suspek virus corona. Jadi kita fungsikan yang di sini dulu, karena ini tidak terlalu berat merapikannya. Nah, di sana sambil berjalan lah, pelan setiap minggu ada kebersihan lah, terus ini kita turunkan sama pakai lah.
secepatnya. Secepatnya bisa difungsikan Pak ya? Ya, kita berusaha dalam waktu yang tidak terlalu lama lah. Ini kan tinggalannya apa? Mungkin memang jaringan listrik yang memang harus kita perbaiki, air. Nanti setelah itu kita bersihkan. Mungkin perlu pengecatan mungkin tidak terlalu lama lah. Kita memang menggunakan tenaga yang banyak lah. Tinggal di tempat itu tempat-tempat tidur terus kita siapkan juga. Ya, memang harus AC, kita pasang AC. Karena memang masalah virus corona ini Tidak bisa santai Pak ya? Rencana dan juga tidak kita inginkan dan juga barang ini datanya kan tidak terencana seperti Iya. itu. Jadi kalaupun berkaitan dengan anggaran akibat adanya virus ini mungkin pimpinan juga lebih sangat fleksibel lah untuk berkaitan dengan anggaran yang akan diperuntukkan di Iya. persiapan rumah sakit untuk perawatan energi tertentu. Nah ini juga ruangannya yang akan kita pakai. Ruangan-ruangan kebidanan ini yang akan kita fungsikan maksimal. Jadi untuk bangsa-bangsa lain nanti sambil berjalan tetap kita rapikan juga. Dan tidak kita bersihkan lah, tidaklah seperti ya saat sekarang. Mungkin kalau yang masih suspek mungkin bisa kita siapkan 6 tempat tidur. Nanti kalau yang memang betul-betul sudah positif ya kita memang harus isolasi kamar. Sumber daya dokternya spesialis Sudah banyak. sudah ada, metodologi klinis kita sudah ada. Juga untuk tenaga kesehatan nanti kan yang lainnya taman dokter mungkin kita tidak salah kita tarik dokter umum jadi kita waspada. Itu apa? Bukan kota nih.